طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu, duduk lagi di majelis ilmu yang tentunya semua ini tidak lepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap semoga kebaikan yang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi kebaikan yang terus kita lakukan sampai kita meninggal nanti. Istiqamah di atas kebaikan ini. Dan tentu untuk bisa istiqamah di atas kebaikan kita butuh bekal ilmu. Maka kita perlu untuk duduk di majelis ilmu, meluangkan waktu kita untuk duduk di majelis ilmu agar kita punya bekal untuk bisa menjadi hamba-hamba yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, fikih muyassar yang ditulis oleh beberapa ulama yang disusun oleh beberapa doktor atau profesor yang memang bidangnya di dalam bidang fikih Dan kita sudah sampai pembahasan tentang sunanul fitrah. Sunnah yang atau kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan fitrah. Dan kita sudah sebutkan juga fitrah itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atasnya. Itu yang dimaksud dengan fitrah. Makanya kalau kita lihat hal-hal yang dimasukkan di dalam sunanul fitrah ini atau sunnah-sunnah fitrah ini adalah hal-hal yang sifatnya menjadi awal penciptaan manusia atau kondisi awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah ketika lahir dalam kondisi kita bersih kemudian kita anggota tubuhnya dalam kondisi indah rapi gitu. Maka inilah yang juga kemudian berusaha dijaga di dalam syariat Islam. Baik, kita sudah membahas beberapa sunnah-sunnah fitrah dan kita di sini di antara dalil yang dijadikan sebagai dasar di dalam sunnah-sunnah fitrah ini adalah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada 5 perkara yang merupakan bagian dari fitrah. Khamsun minal fitrah, ada 5 perkara yang merupakan bagian dari fitrah. Dan kita juga sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa angka 5 ini bukan untuk membatasi. Karena ada lagi dalil yang mengatakan asyrun minal fitrah, ada 10 perkara termasuk dari fitrah. Jadi bukan bermaksud untuk membatasi sunnah fitrah itu ada pada 5 hal tetapi ketika Nabi bersabda khamsun minal fitrah, ada 5 perkara dari fitrah, itu hanya menyebutkan sebagian dari hal-hal yang masuk dari sunnah fitrah. Tidak semuanya. Baik, kemudian kita sudah membahas tentang istihdad, mencukur kemaluan. Kemudian ada juga yang kita bahas di pertemuan lalu tentang khitan. Kemudian juga kita sudah membahas tentang mencukur kumis dan kita sudah sebutkan yang afdal itu yang seperti apa? Mencukur kumis yang afdal seperti apa? Dicukur benar-benar pendek, tetapi tidak menghilangkan habis, tetapi dicukur paling pendek yang kita bisa. Tetap ada kelihatan bekas-bekas kumisnya. Ini yang disebut dengan ihfa. Ihfa itu kata para ulama al-mubalaghatu fil qas. Jadi benar-benar dicukurnya itu maksimal.
dicukur maksimal ya. Ini yang paling utama. Bukan berarti kalau kemudian dicukur benar-benar sampai nggak kelihatan sama sekali, nggak boleh. Boleh saja. Tetapi bukan itu yang paling utama. Sama seperti membiarkan, boleh nggak kumis dibiarkan dicukur seadanya, yang penting tidak terlalu lebat, ya boleh juga, tidak masalah. Yang penting tetap dicukur. Yang nggak boleh itu ketika justru dibiarkan begitu saja, sampai melewati bibir atau menyentuh bibir. Ini yang tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan sebagian ulama berpendapat kalau kayak di madhab Syafi'i itu yang penting nggak lewatin bibir. Ya, kumis itu pokoknya dicukur sebelum sampai sampai ujung-ujung bibir, tarafu asyafa, ya, ujung-ujung bibir. Tetapi sekali lagi yang kita sampaikan yang paling bagus adalah maksimal di dalam mencukur, ya, atau yang disebut di dalam hadis itu dengan ihfa. Baik, kita sudah bahas tentang mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Baik, sekarang kita masuk ke sunnah fitrah yang keempat. Ya, di sini beliau mengatakan, penulis mengatakan, taqlimul adhafir. Ya, di antara sunnah-sunnah fitrah itu adalah memotong kuku, ya, atau menggunting kuku. Beliau mengatakan wa huwa qassuha bihaitsu la tutraku hatta tatul. Ya, maksudnya adalah kuku tersebut dipotong, ya, bukan sebaliknya kemudian dibiarkan panjang, ya. Wa taqlimu yajmuha wa yuzilul awsaq al mutarakimah tahtaha. Apa tujuan dari tadi memotong kuku? Ya, tujuannya apa? Agar terlihat indah dan kemudian menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Ya, jadi ini dalil juga yang sekaligus menguatkan bahwa memang Islam itu mengajarkan kebersihan. Ya, mengajarkan kita sebagai seorang muslim harusnya peduli dengan kebersihan. Dan alhamdulillah kebersihan yang diajarkan oleh Islam itu nggak harus mahal. Ya, kita lihat memotong kuku, ya, pakai wangi-wangi bukan sesuatu hal yang harus mahal, harus perawatan ini dan perawatan itu bukan. Ya, tapi Islam itu mengajarkan hal-hal yang indah, yang bersih, yang mudah bagi bagi apa namanya kaum muslimin. Baik. Kemudian beliau mengatakan وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم. Dan yang disayangkan, ya, kata beliau, kita dapati, ya, sebagian kaum muslimin ternyata menyelisihi fitrah nabawi ini, fitrah yang diajarkan oleh Nabi ini. Bahkan mereka memanjangkan kuku. Ya, mungkin hari ini kita lihat ada orang-orang yang sengaja mungkin cuma memanjangkan kuku kelingkingnya doang, ya, atau jempolnya aja. Ini juga menyelisihi fitrah. Ya. Hatta wanita, meskipun wanita pun harus juga memotong. Ya. Justru hari ini yang memang banyak memanjangkan kuku adalah wanita, tidak dibandingkan laki-laki. Ya, hukum ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena hukum Islam itu, ya, bagi laki-laki dan perempuan sama, illa ma khassahun nas. Kecuali apa yang dikhususkan oleh dalil. Ya, kalau ada dalil yang mengkhususkan ini cuma buat laki-laki atau ini cuma buat perempuan, baru dikhususkan. Tetapi secara umum hukum bagi laki-laki dan perempuan itu sama di dalam hukum syariat. Ya. Termasuk masalah sunnah-sunnah fitrah. Yaitu memotong kuku juga bagian dari sunnah fitrah bagi wanita. Ya. Baik, makanya menyelisih sunnah. Ya, ketika seseorang kemudian memanjangkan kuku, ya, membiarkannya panjang meskipun hanya beberapa jari saja, tetap saja itu menyelisih sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, beliau mengatakan au adhafir isba'in muayyan min aydihim kullu dzalika min tazyini syaitan wa taqlidi li a'da'illah. Ya, kadang yang menjadi sebabnya apa? Setan yang menghiasi. Ya, seolah-olah manjangin kuku ini kelihatannya kan, ya, bagus, gitu kan, indah. Ya, memang setan itu kan caranya menggoda manusia bukan hanya langsung melakukan dosa-dosa besar, gitu, tetapi menghiasi hal-hal yang mungkin sepele, ya, yang mungkin hal-hal yang apa namanya dosa tapi dibuatnya seolah-olah sesuatu yang remeh. Ini juga salah satu dari tipu daya syaitan. Ya, hal-hal yang harusnya kita semangat untuk mengikuti sunnah Nabi malah kemudian dihiasi untuk ternyata menyelisih sunnah sunnah tersebut. Ya, bahkan kata beliau terkadang juga apa penyebab seseorang memanjangkan kukunya? Kadang sebabnya adalah ikut-ikutan tren, yang ngikutin orang-orang kafir. Orang-orang kafir biasanya manjangin kukunya, kemudian dihiasi-hiasi, kemudian diikut-ikuti. Ya, ini juga tidak sesuai dengan fitrah atau sunnah yang diajarkan di dalam Islam. Ya,
entah itu laki-laki ataupun perempuan. Karena yang diajarkan di dalam Islam itu memotong kuku bagi laki-laki ataupun perempuan. Ya. Baik, nanti kita akan bahas terkait ada hadis yang mungkin di sini tidak disebutkan oleh penulis ya tentang masalah waktu memotong kuku atau waktu di dalam menjalankan sunnah-sunnah fitrah. Baik, yang kelima sunnah fitrah yang berikutnya, yang kelima ya, nafsul ibad. Kemudian yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Iya. Sunnah fitrah yang kelima adalah mencabut bulu bulu ketiak. Kata beliau di sini au izalatu sya'rin nabit fihi fayusannu izalatu hadha sya'r bin natfi aw al halqi aw ghairihima. Kata beliau di sini intinya adalah menghilangkan bulu yang ada di ketiak. Ya. Bagaimana caranya? Entah itu dicabut atau boleh juga dicukur. Ya, di sini lebih longgar diberikan karena memang terkadang ada orang-orang yang kesulitan. Ya. Ada orang yang mungkin kesulitan kalau harus mencabut bulu bulu ketiak karena mungkin sakit, ya bisa jadi. Ya kan? Maka apa yang harusnya dilakukan boleh dicukur atau boleh juga dengan cara-cara yang modern seperti di zaman sekarang. Mungkin ada alat-alat khusus untuk langsung misalnya menghilangkan, maka diperbolehkan juga. Ya, yang penting bersih. Ya. Ya inilah yang diajarkan di dalam syariat Islam. Karena mohon maaf terkadang aroma yang kurang sedap dari badan itu kan timbulnya juga dari ketiak mungkin. Ya, maka ini yang berusaha dijaga oleh syariat. Ya. Syariat peduli dengan hal-hal seperti itu dan kita lihat juga Rasulullah SAW peduli dengan hal seperti ini. Ya, Rasulullah pernah bersabda, ya, bahwasanya kata Nabi, "Uhibbu min dunyakum at-tibbu wan nisa." Ya, aku mencintai dari dunia itu wanita pasangan dan juga aktif wangi wangi ya. Ya, Rasulullah juga suka hal-hal yang ya wangi ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan lima fi izalatihi minan nadhafah wa qat'i rawaih al-karihah. Nah, di sini beliau juga menyebutkan kenapa dianjurkan untuk dihilangkan di dalam Islam karena ketika dihilangkan itu lebih bersih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau juga itu bisa memutus atau menghilangkan aroma-aroma tidak sedap yang mungkin saja berkumpul di situ karena adanya ya rambut-rambut yang ada di ketiak kita. Ya. Dan insya Allah ya kita semua sudah paham ya jemaah. Ya bahwa aroma ini bisa jadi timbul karena tadi ya rambut-rambut yang ada di ketiak-ketiak kita. Ya. Maka dihilangkan. Bagaimanapun caranya. Ya. Kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang sulit kalau harus mencabut maka dihilangkan dengan cara yang mudah. Apapun cara yang bisa dilakukan digunakan untuk menghilangkan rambut yang ada di ketiak. Ya, jadi alhamdulillah syariat juga memberikan kelonggaran di sini. Kita mau menghilangkan dengan cara apa saja tidak masalah. Ya, yang penting dihilangkan. Baik, kemudian beliau mengatakan fahada huwa dinunal hanif. Inilah agama kita yang lurus. Amarna bihadhil khisal yang kita diperintahkan dengan sifat-sifat ini, maksudnya sunnah-sunnah fitrah ini. Lima fiha min at-tajammul wa tatahhur wan nadhafah. Karena di dalamnya ada kesucian dan kebersihan. Wa liyakuna al-muslim ala ahsani halin. Dan agar seorang muslim berada di atas kondisi yang terbaik, mubta'idan an taqlidil kuffar wal juhal. Ya, jauh dari taklid, fanatik terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang jahil. Karena hari ini yang kita lihat, ya, yang menyelisihi fitrah-fitrah ini, entah itu dia seorang yang kafir atau dia seorang yang jahil. Ya. Orang-orang yang menyelisih sunnah-sunnah fitrah yang kita sebutkan tadi mulai dari siwak, khitan, kemudian juga ya apa namanya mencukur kumis dan membiarkan jenggot, kemudian memotong kuku dan juga mencabut bulu ketiak ini kalau enggak yang menyelisihinya orang kafir, orang yang jahil. Ya, artinya apa? Seorang muslim yang berilmu, yang sudah paham ilmunya harusnya menjalankan sunnah-sunnah fitrah. Ya, jadi jangan sampai kita yang alhamdulillah hadir di majelis ini atau alhamdulillah sudah pernah belajar kemudian tidak terlalu peduli dengan sunnah-sunnah fitrah. Ya, kita harus menjadi orang terdepan di dalam menjalankan sunnah-sunnah fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Muftakhiran bidinihi. Bahkan ini bisa dijadikan sebagai kebanggaan bagi seorang muslim. Ini sesuatu yang membanggakan, bukan sesuatu hal yang perlu membuat seseorang bangga. Karena bersih indah. Ya, harusnya kita bangga ketika Islam mengajarkan ternyata mengajarkan hal-hal yang sifatnya kebersihan. Peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. Baik, muti'an li rabbih muttabi'an li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjalankan sunnah-sunnah fitrah ini berarti dia taat kepada Allah, iya.
dan juga mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan ini yang menjadi inti sunnah. Ya, kita kan ingin menjadi pengikut Nabi SAW yang benar-benar mengikuti Rasul. Ya, maka jangan sampai kemudian kita milih-milih di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, selama dilakukan oleh Rasulullah kita harus berusaha, kita lakukan. Ya, agar nanti kita dikumpulkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, kemudian beliau mengatakan wa yudhafu ila hadzal khisal al-khams, dan ditambahkan dari 5 sunnah fitrah tadi kita sudah sebutkan siwak, kemudian khitan, mencukur kumis, ya, dan membiarkan jenggot, kemudian yang keempat memotong kuku, yang kelima mencabut bulu ketiak atau menghilangkan bulu ketiak. Nah, ditambahkan dari 5 ini kata beliau, sebentar, yang pertamanya bukan siwak, istihdad, mencukur bulu kemaluan. Ya, kalau siwak kita bahasnya di pembahasan yang berbeda. Yang pertamanya mencukur bulu kemaluan, kemudian khitan, kemudian yang ketiganya mencukur kumis dan membiarkan jenggot, yang keempat memotong kuku, yang kelima mencukur atau mencabut bulu ketiak. Nah, ditambahkan dari 5 ini kata beliau, pertama yang ditambahkan adalah siwak. Siwak juga bagian dari sunnah fitrah. Meskipun pembahasannya di pertemuan lalu itu dibahas terpisah. Jadi dibahas siwak dulu baru sunnah-sunnah fitrah. Tetapi bukan berarti siwak itu bukan termasuk sunnah-sunnah fitrah. Kenapa dibahas tersendiri? Karena di antara sunnah fitrah yang paling ditekankan adalah siwak. Di antara sunnah-sunnah fitrah yang paling ditekankan adalah siwak. Makanya dibahas tersendiri oleh penulis. Kemudian ditambahkan juga wastinsyak al-ma. Istinsyak juga bagian dari sunnah-sunnah fitrah. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung. Ini juga bagian dari sunnah-sunnah fitrah. Dan istinsyak yang benar itu bukan cuma masukin jari-jari ke hidung. Ambil air kemudian bersihin hidung. Bukan itu. Istinsyak yang benar itu benar-benar menghirup air masuk ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Ini istinsyak yang benar. Ya. Ini istinsyak yang benar. Jadi dihirup dan pakai hidung kemudian dikeluarkan. Ya. Itu yang istinsyak yang benar. Karena sebagian ada juga orang yang cuma basahin 2 jarinya kemudian bersih-bersihin gini udah selesai istinsyak. Ya, itu bukan istinsyak ya. Itu cuma ya bersih-bersihin hidung biasa. Baik. Kemudian wal mafmah. Ya, dan juga di antara sunnah fitrah itu berkumur-kumur. Ya, makanya banyak berkumur itu juga bagus. Ya, ketika berwudu jangan sampai lewat untuk masalah berkumur-kumur. Bagus termasuk sunnah-sunnah fitrah itu. Baik, wa ghaslul barajim. Apa yang dimaksud dengan ghaslul barajim itu mencuci bagian-bagian sela-sela jari, kemudian sela-sela lipatan. Lipatan tangan, lipatan kaki, ini juga bisa dikategorikan barajim. Ya. Sela-sela bagian tubuh kita itu yang kadang lipatan-lipatan itu juga membersihkannya termasuk bagian dari sunnah fitrah. Insyaallah Islam begitu detail mengajarkan kita tentang kebersihan. Ya. Baik. Kemudian kata beliau di antara yang masuk juga di dalam hal ini wal istinja. Istinja juga membersihkan kotoran atau cebok setelah buang air kecil dan buang air besar juga termasuk bagian dari sunnah-sunnah fitrah. Ya. Itu beberapa tambahan yang beliau sebutkan. Nah, setelahnya beliau menyebutkan tentang hadisnya. Hadis yang kita singgung tadi bahwa hadis Nabi itu ada yang mengatakan ada 5 perkara dari fitrah dan ada hadis yang mengatakan ada 10 perkara dari fitrah. Nah, sekarang beliau menyebutkan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 perkara dari fitrah. Apa saja yang disebutkan di hadis tersebut? Pertama, qassu syarib. Ya, mencukur kumis. Wa i'fa'ul lihyah, dan membiarkan jenggot. Kemudian wasiwak, bersiwak. Wastinsyaqil ma, kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang kelima, wa qasul adfar, maksudnya memotong kuku. Wa ghaslul barajim, mencuci sela-sela jari dan lipatan-lipatan pada tubuh kita. Wa natful ibd, dan mencabut bulu ketiak. Wa halqul 'anah, kemudian yang kedelapannya adalah mencukur bulu kemaluan. Yang kesembilan wantiqasul ma. Ya, intiqasul ma itu maksudnya istinja. Istinja tadi yang kita sebutkan cebok dari buang air kecil dan buang air besar. Dan yang ke-10 disebutkan di hadis ini, perawinya mengatakan wanasitul asyir. Perawi hadis ini yang meriwayatkan dari Aisyah ini, ya, Mus'ab bin Syaibah,
salah satu perawi hadis ini, ya, di dalam sanadnya ada perawi yang lupa yang ke-10-nya. Kan Rasulullah nyebutinnya 10. Ya, beliau perawi hadis ini lupa yang ke-10 apa. Nah, ini diantara apa namanya telitinya ahli hadis. Ya, ahli hadis itu nggak sembarangan. Kalau lupa, kalau mereka ragu, mereka sebutkan. Ya. Seperti ini apa yang beliau katakan. Perawinya mengatakan nasitul asyar. Saya lupa yang ke-10 yang disebutkan ini apa. Ya, beliau ketika lupa nyebutinnya lupa. Ya, jadi nggak sembarangan langsung nyebutin sesuatu. Tapi beliau mengatakan illa antakunal mabok. Kayaknya yang ke-10-nya adalah kubur. Ya, tapi beliau menyebutkan di awal beliau lupa yang ke-10, tetapi sepertinya itu adalah kubur. Ya, jadi itu 10 sunnah sunnah fitrah yang disebutkan di dalam hadisnya. Kalau kita gabungkan antara asyrun minal fitrah, 10 di antara fitrah dan hadis yang awal kita bahas, 5 dari perkara fitrah, sekitar 11 yang sudah disebutkan. Karena di yang 10 ini tidak disebutkan tentang khitan. Ya, yang ke-10 tadi, yang kita sebutkan 10 tidak disebutkan tentang khitan. Padahal khitan juga termasuk bagian dari sunnah-sunnah fitrah. Makanya saya katakan, ya, ketika hadis Nabi mengatakan ada 5 perkara dari fitrah, ada 10 perkara dari fitrah, kata para ulama, bukan maksudnya membatasi jumlah sunnah-sunnah fitrah. Tetapi hanya sekedar menyebutkan, oh perkara-perkara ini termasuk bagian dari sunnah. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di sini di buku ini tidak disebutkan tentang hadis ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waqata lana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Jadi Rasulullah memberikan batas kepada kita, kata perawi hadis sahabatnya, memberikan waktu kepada kita dalam mencukur bulu kemaluan, iya, halqul ana, kemudian memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, arba'ina yauman marratan. Rasulullah sudah kasih batas maksimalnya itu 40. 40 apa? 40 hari. Ya, itu sudah batas yang maksimal. Ya. Kalau sudah lebih dari itu, sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Ya, dosa. Ya, sebagian mengatakan cuma sebatas makruh, sebagian mengatakan hukumnya haram. Maka ya kita perlu hati-hati, bahkan kalau bisa jangan nunggu 40. Karena kalau 40 hari nggak potong kuku, nggak tahu panjangnya kayak gimana. Jadi kalau bisa jangan jangan nunggu 40 hari. Ya, ini hanya batasan yang diberikan, batasan maksimal. Ya, jangan sampai melebihi batasan batasan tersebut. Ya, hadis ini hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis, ya, di antaranya adalah Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Baik, jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang sunnah-sunnah fitrah. Ya. Sekarang kita masuk ke bab yang kelima dari pembahasan tohamah. Ya. Ini salah satu bab yang sangat kita butuhkan untuk kita pahami dengan benar dan kemudian kita maksimal untuk amalkan. Ya. Yaitu bab kelima tentang bab fil wudu. Ya. Bab yang membahas tentang berwudu. Ya. Kita sangat butuh tentang berwudu karena setiap hari ini kita pasti akan melakukan ini rutinitas kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Kita harus berwudu entah untuk sholat atau keperluan yang lainnya, seperti, ya, bagi orang yang haji atau umrah, untuk tawaf atau untuk memegang mushaf, yang butuh untuk berwudu. Baik, pertama di antara yang dibahas di sini tentang masalah yang pertama tentang pengertian dari wudu dan hukumnya. Pertama, apa pengertian wudu? Wudu itu secara bahasa artinya al-hasan wal nadhaf. Artinya bersih dan indah. Jadi secara bahasa wudu itu artinya bersih dan indah. Secara istilah syar'i, jadi kalau wudu disebutkan menurut istilah syar'i di dalam Al-Qur'an ataupun hadis, maksud dari wudu itu apa? Kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, maksudnya adalah isti'malul ma' fil a'dha'il arba'. Ya, menggunakan air pada 4 anggota wudu. Dari mana 4 ini diambil? Dari ayat Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 6. Karena kan intinya yang di apa namanya, basuh atau diusap itu ada 4. Ada muka, tangan, kepala, kemudian kaki. Ada 4. Ya, makanya definisi wudhu yang disebutkan oleh para ulama yaitu menggunakan air pada 4 anggota tubuh. Ya. Kemudian beliau mengatakan ala sifatin maksusatin fi syar', dengan cara yang sudah ditentukan di dalam syariat. Jadi nggak sembarangan, ada ketentuannya di dalam
syariat ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala. Ya, tujuannya adalah ta'abbud. Tapi ta'abbud tujuannya untuk beribadah. Ya. Untuk membedakan mana yang menggunakan air hanya sekedar untuk mendapatkan kesejukan, ya, dan mana yang tujuannya untuk ibadah. Jadi beda ketika ada orang siang-siang panas habis kerja misalnya kemudian ke kamar mandi basuh muka, basuh tangan, ini basuh usap kepalanya dan basuh kakinya tapi niatnya cuma buat biar segar karena cuacanya panas. Ini beda dengan orang yang berwudu. Gak bisa kemudian habis itu oh saya belum sholat zuhur, akhirnya pakai itu untuk sholat zuhur gak bisa. Karena niat awalnya bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan di sini tujuannya membasuh 4 anggota wudhu itu adalah untuk beribadah. Baik, apa hukumnya? Hukumnya wajibun 'alal muhdits. Ya, hukumnya wajib bagi orang yang berhadas apabila dia ingin sholat. Ya, jadi kalau kita tidak sedang hendak sholat maka nggak wajib. Ya. Apa hukumnya menjaga wudhu? Apa hukumnya menjaga wudhu? Cuma sekedar menjaga wudhu aja. Cuma sunnah. Ya, jadi kalau misalnya di waktu pagi, ya waktu duha kita wudhunya batal, kemudian kita cuma pengen wudhu aja, belum waktunya sholat masuk dan kita juga nggak untuk sholat duha, maka hukum sunnah. Sekedar sunnah. Kapan dia wajib? Ketika kita hendak sholat. Ya, atau melakukan ibadah-ibadah yang memang syaratnya harus di atas tawaf. Contohnya seperti tawaf dan juga memegang mushaf. Pegang mushaf juga termasuk yang syaratnya adalah ya berwudu terlebih dahulu. Ya. Baik, ini tentang hukumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang masalah yang kedua, dalil tentang kewajiban berwudu, kemudian siapa yang wajib berwudu dan kapan wajibnya berwudu. Ya. Baik, adapun dalilnya sudah jelas di surat Al-Maidah ayat 6, ya sudah mansus ya, sudah disebutkan di dalam ayat secara langsung tentang uh, kewajiban berwudu ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Ya, ini sudah sampai bagian sini sudah menjelaskan tentang kewajiban berwudu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah." Ditafsirkan oleh para ulama, "Idza aradtumul qiyam." Kalau kalian ingin atau hendak untuk sholat. Nah, dari kata idza aradtum inilah kemudian diambil dalil tentang kewajiban berniat ketika ketika apa namanya berwudu. Jadi kalau mau wudu harus niat dulu. Ya, niat ibadah kalau mau berwudu. Ya. Dalilnya apa ini? Idza aradtum, ya ketika kalian hendak untuk sholat maka di situ disuruh membasuh muka, ya kemudian membasuh kedua tangan ilal marafiq sampai siku, ya kemudian wamsahu bi ru'usikum mengusap rambut atau kemana? Yang diusap rambut atau kemana? Kemana? Di sini wamsahu bi ru'usikum, ya yang diusap itu sebenarnya kemana? Ya. Karena bahasanya di dalam apa namanya ayat itu juga kepala. Makanya juga wanita yang rambutnya panjang kan nggak semua rambutnya diusap, tapi cuma sebatas area kepalanya saja yang bisa. Baik, wa arjulakum ilal ka'bain dan juga kedua kaki ya sampai ka'bain sampai mata mata kaki. Ya, ini dalil yang pertama dari ayat. Kemudian dalil yang kedua dari hadis, ya Nabi SAW bersabda di dalam riwayatnya Imam Muslim, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Ya. Jadi maksudnya kalau ada orang sholat ya, belum berwudu maka sholatnya tidak akan diterima. Sebagus apapun, sekhusyuk apapun tidak akan diterima. Ya. Baik, wala sadaqatun min gulul dan Allah juga tidak akan menerima sedekah dari harta gulul. Apa itu gulul? Gulul itu kalau dulu sebenarnya itu harta yang diambil sebelum pembagian ghanimah. Jadi kan kalau orang perang di zaman Nabi itu dapat ghanimah. Nah, biasanya ghanimah itu dikumpulin dulu. Dikumpulin baru dibagiin sama Nabi SAW. Sesuai dengan metode yang sudah diajarkan di dalam syariat. Sudah ada ketentuan pembagian ghanimah. Nah, kalau harta ghanimah ini diambil sebelum pembagian, nah ini disebutnya gulul. Ya. Harta tersebut diambil sebelum pembagian ghanimah diculik, ya diambil oleh apa ya yang ikut berperang disebutnya gulul. Itu zaman dulu awalnya dulu. Maka kemudian setelahnya gulul itu disebut untuk setiap harta yang diambil dengan cara tidak benar.
entah itu mencuri, nipu orang, ya, korupsi, itu semuanya harta wudhu. Semuanya harta wudhu dan Allah tidak akan menerima sedekah dari harta seperti itu. Ya, maka kita juga harus berhati-hati. Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, Allah tidak akan menerima salat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Jadi kalau mau salat kita diterima, wudunya harus dibenahi dulu. Ya. Dan semakin benar wudu kita, semakin sempurna salat. Semakin benar wudu kita, semakin sempurna salat kita. Ya. Baik, jadi dalilnya sudah jelas dan insya Allah itu juga sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Ya, bahkan di sini beliau mengatakan dalilnya itu dari Al-Quran, Sunnah dan bahkan ijma. Ijma itu artinya kesepakatan kaum muslimin. Baik, kemudian wa amma alaman yajib, ya, adapun siapa yang wajib berwudu, maka kata beliau yang wajib berwudu adalah al-muslim al-baligh al-aqil idza arada shalah wa ma fi hukmiha. Jadi siapa yang wajib berwudu? Seorang muslim yang balik dan berakal. Ini dia wajib wudu. Ya, kalau dia ingin sholat. Ya. Dikatakan muslim berarti yang keluar dari situ orang kafir. Orang kafir maka wajib wudu. Wajibnya masuk Islam. Ya. Masuk Islam dulu baru kemudian wudu. Kemudian jika dikatakan al-baligh berarti selain baligh seperti anak yang sedang kalau mau majlis wajib wudu. Orang yang tamyiz wajib wudu atau enggak? Tamyiz gak wajib wudu. Tetapi kalau dia berwudu sah atau tidak wudunya? Sah. Tamyiz. Ya, yang tidak mau kabar wudunya dia wudu atau enggak itu sama aja yang di bawahnya tamyiz. Ya, misalnya anak usia 5 tahun, 5 tahun kan belum tamyiz. Jadi mau wudu mau enggak dia sholat dia. Ya. Kecuali mau diajari kalau kita mau sholat wudu dulu bakal masalah. Tetapi kalaupun dia wudu, wudunya itu gak berpengaruh. Yang berpengaruh itu yang tamyiz. Yang tamyiz wudunya sudah bisa sah. Tapi apakah wajib? Gak wajib. Yang wajib itu yang sudah balik. Karena yang wajib sholat itu yang sudah balik. Ya. Baik. Dan yang berakal. Ya. Jadi ini tiga orang yang kalau dia memenuhi 3 kriteria ini maka dia wajib berwudu ketika hendak sholat. Baik. Wa amma mata yajib. Adapun kalau ditanya kapan wudu itu wajib, ya wudu itu wajib ketika sudah masuk waktu sholat dan seseorang ingin melakukan sholat. Ya. Tetapi tentu waktunya masalah waktu untuk berwudu ini kapan diwajibkan itu tergantungnya bukan masuknya waktu sholat, tetapi kapan kita mau sholat. Disitulah kemudian dia wajib. Jadi nggak mesti begitu azan zuhur langsung wajib wudu gitu ya. Ya kalau nggak wudu berarti dosa. Tetapi lebih ke arah kapan dia akan menjalankan sholat. Karena bisa jadi udah azan tetapi kan belum ada sholat berjamaah di tempatnya. Ya, bisa jadi waktu sholat berjamaah itu masih 20 menit setelah azan. Jadi nggak begitu masuk langsung wajib. Kapan dia wajib? Ketika dia hendak sholat. Di situ waktu wajibnya untuk seseorang berwudu. Baik. Atau ketika tadi kita sudah sebutkan seperti tawaf dan juga menyentuh mushaf. Kalau kita pengen baca Quran, ya dari mushafnya langsung dari Al-Quran langsung, maka di situ kita wajib berwudu. Dan di sini yang dimaksud mushaf adalah Al-Quran yang memang isinya cuma Quran. Al-Quran isinya cuma Quran, bukan Al-Quran terjemahan, bukan juga tafsir, ya, bukan juga yang bukan. Ya. Jadi yang benar-benar yang dimaksud dengan mushaf itu di situ yang memang isinya Quran, ya, yang memang isinya hanya bukan Al-Quran terjemahan atau Al-Quran yang sebenarnya di situ tafsir. Ya. Makanya kalau kita ingin mudah, kadang kan kita pengen baca Quran nggak di tempat yang seperti di masjid. Kalau di masjid kan enak memang enaknya berwudu dulu baru kita masuk masjid sholat kemudian baca Quran. Mungkin kita di jalan lagi di mobil pengen sambil ngaji. Gimana caranya berwudu di dalam mobil? Ya kan nggak bisa ya. Maka bisa digunakan tadi mushaf-mushaf yang memang ada terjemahannya atau melalui handphone atau bisa juga dengan ya tafsir. Ya. Sebagian ulama menjelaskan di situ itu lebih ringan. Di situ tidak dikuatkan tentang hukum syarat harus berwudu dulu sebelum memegang mushaf karena memang secara hukum dia bukan mushaf langsung gitu. Tapi ada terjemahannya, ada tafsirnya, ya. Atau memang dia cuma sekedar ya aplikasi di handphone kita. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Kemudian kita masuk ke syarat-syaratnya, pembahasan terakhir insyaallah. Ya. Al-mas'alah tsalitsah, pembahasan yang ketiga tentang syarat-syarat wudu. Ya. Di sini yang dibahas adalah wa yashtaritu li sihhatil wudu
Sekarang ini bahas syarat sah. Ya, jadi kita harus bedakan antara syarat sah sama syarat wajib. Ya, beda kalau dikatakan syarat wajib itu maksudnya siapa yang memang dia wajib sudah memenuhi kriteria wajib melakukan wudhu. Ya. Kalau dikatakan syarat sah, ya itu berkaitan dengan sah atau tidaknya wudhu. Ya. Syarat wajib itu maksudnya siapa yang sudah memenuhi kriteria wajib berwudhu. Sedangkan syarat sah itu maksudnya bagaimana agar wudhu itu menjadi sah atau siapa yang sudah sah wudhunya dan belum sah. Ya. Baik, yang dibahas di sini tentang syarat sehat, ya, syarat sahnya wudhu. Bagaimana agar wudhu kita menjadi sah. Yang pertama, syarat sahnya wudhu di sini digabung oleh beliau sekaligus al-Islam wal aql wa tamyiz. Tadi sudah kita singgung juga. Ya, siapa yang wajib berwudhu sama di sini dengan syarat sahnya. Islam, berakal dan tamyiz. Ini kan kita sebutkan. Kalau dari syarat wajib tadi nggak ada tamyiz, adanya balik, ya kan? Yang wajib berwudhu tadi bukan mumayyiz, tapi yang sudah balik. Nah, kalau di syarat sah Islam, berakal dan tamyiz. Tamyiz itu maksudnya sudah mulai bisa membedakan ya sesuatu ini salah, ini benar, ini tamyiz. Dan kisaran usianya biasanya 7 tahun. Ya, kisaran usianya 7 tahun. Makanya kan perintah sholat itu dimulai dari usia 7 tahun. Ya. Bagian ulama memberikan batasan sekitar 7 sampai 9 tahun. Baik. Beliau mengatakan fala yasihu minal kafir, maka wudu itu tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir walal majnun, dan kalau orang gila juga berwudu enggak sah juga. Jadi kalau di samping kita ada orang gila berwudu iseng wudu, enggak perlu ditegur kalau dia basuh kaki dulu baru basuh tangan. Biarin aja. Ya, karena memang wudunya sebenarnya tidak sah. Biarin saja. Ya. Baik, wala yakunu mu'tabaran min as-saghir alladhi duna sinat tamyiz. Dan kata beliau tidak dianggap bagi anak kecil yang belum memenuhi usia tamyiz. Ini yang kita sebutkan tadi. Kalau usianya 4, 5 tahun, ya 6 tahun, maka ya dibiarkan aja. Ya. Kita memerintahkan wudhunya cuma untuk mengajarkan. Adapun kalau dia mau sholat dia nggak mau wudhu, ya. Karena memang wudhu atau enggaknya memang ya tidak dianggap secara syariat karena belum memenuhi usia tamyiz. Baik, itu syarat yang pertama yang disebutkan Islam, berakal dan tamyiz. Kemudian yang berikutnya an-niyat. Yang berikutnya adalah berniat. Dari hadis innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dan juga dari tadi yang kita sebutkan ayat Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 6, ketika Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah. Kalau kalian ingin berdiri untuk sholat. Ya, kata idza qumtum ini ditafsirkan oleh para ulama iradah, maksudnya di sini adalah niat. Iya, ada niat di situ di dalam. Itu dalil juga tentang niat. Baik, beliau kemudian mengatakan wala yushra'u talaffuz biha li'adami thubutihi 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disyariatkan melafazkannya karena tidak sabit, tidak ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ya pendapat yang kuat Allah Taala alam bisawab, memang ya kita cukup apa yang ada di hati. Dan alhamdulillah di dalam ya madzhab kita pun di madzhab Syafi'i kan sebenarnya apa hukumnya talaffuz itu? Cuma sekedar sunnah. Ya, sebenarnya kalau di dalam madzhab Syafi'i itu mengucapkan niat itu hukumnya cuma sekedar sunnah, nggak wajib. Ya, nggak wajib. Yang wajib itu apa? Niat yang ada di dalam hati. Itu yang wajib. Dan itu ulama sepakat. Semua ulama sepakat kalau ada orang berniat hanya di dalam hati, nggak ngapa-ngapain itu wudunya sah, ibadahnya sah. Karena memang niat itu ada di dalam hati. Ya, ada di dalam hati. Dan Allah alam besar pendapat yang kuat tidak perlu harus berniat dengan nawaitu. Ya cukup apa yang ada di dalam hati kita. Karena memang tidak ada. Kalau kita lihat riwayat-riwayat, sholat ini kan sering dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Tapi kok bisa nggak ada riwayat tentang masalah mengucapkan niat tersebut. Ya, tentu kita tidak menafikan ada khilaf ya. Tetap kita sudah sampaikan tadi ada khilaf memang di kalangan para ulama di sini. Ya, sebagian menyebutkan hukumnya sunnah seperti di dalam madhab kita, madhabnya Imam Syafi'i, hukumnya sunnah. Ya, tetapi Allah Taala yang sahih adalah cukup apa yang ada di dalam hati kita. Ya, itu sudah cukup. Makanya kalau ada misalnya contoh nih, di dalam hati kita berniat sholat zuhur, cuma sekedar contoh. Berniat sholat zuhur, tetapi lisan kita melafazkan sholat asar. Berarti sholat kita ini dianggapnya sholat zuhur atau asar? Zuhur. Ya, karena yang mu'tabar itu adalah apa yang diniatkan di dalam hati. Ya, inilah yang dianggap. Ya.
Jadi makanya yang sahih tidak ada, tidak perlu niat yang dilafalkan, cukup apa yang ada di dalam hati. Dan itulah yang kita lihat ya, bahwa dari riwayat-riwayat tidak ada yang menjelaskan Nabi berniat dulu sebelum berwudu, berniat dulu sebelum sholat, ya tidak. Yang diriwayatkan hanya di dalam talbiyah haji dan umrah, itu saja yang ada, ya. Itu saja yang disebut, ya. Wallahu taala alam bisawab, ya. Baik, yang terakhir insyaallah, ya sisanya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Kemudian yang jin, ya, yang berikutnya, syarat yang berikutnya adalah al-ma'u tahur. Ya, syarat yang berikutnya, syarat sahnya berwudu adalah al-ma'u tahur. Ya, harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ya. Lima taqaddama fil miyah amma al-ma' an-najis fala yasihhu al-wudu'u bihi. Karena sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa ya ada air-air yang bisa digunakan untuk bersuci, ada juga yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, kan sudah jelas ya. Ini air yang bisa digunakan untuk bersuci kita sudah sebutkan. Contohnya seperti air hujan, ya, air mata air, air sumur dan seterusnya kita sudah sebutkan. Air yang turun dari langit atau yang mengalir di atas bumi, kita sudah sebutkan tentang hal tersebut. Nah, inilah yang ya, menjadi beberapa syarat sahnya. Masih ada beberapa hal yang disebutkan di sini, ya. Tapi ya, kita lihat insya Allah nanti kalau pertanyaannya banyak ya, mungkin kita masuk ke diskusi atau tanya jawab dulu, ya. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan di Bismillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Sudah masuk betul. Ya, mungkin bisa azan terlebih dahulu, kemudian kita tanya jawab. Baik, barangkali ada tanya jawab dari para jamaah di persidangan. Silakan. Baik, Masya Allah. Betul. Ya. Baik, jadi dalam masalah mencukur rambut yang ada di tubuh, ya, kita bisa bagi eh, apa namanya di dalam pandangan Islam atau dalil itu menjadi tiga bagian. Ada yang diperintahkan untuk dihilangkan, ya, seperti tadi mencukur bulu kemaluan, ya kan, mencabut bulu ketiak, cukur kumis. Itu yang pertama. Ada yang diperintahkan untuk dihilangkan. Yang kedua, ada yang diperintahkan untuk dibiarkan. Ya. Ada yang diperintahkan untuk dibiarkan. Contohnya apa? Jenggot. Ya, boleh dipotong. Kemudian juga contohnya alis. Nggak boleh juga. Ya. Jelas hadisnya dari Nabi, la'anallahu an-namisah wal mutanammisah. Ya, Allah melaknat orang yang mencukur alisnya dan mencukurkan orang lain alisnya. Ya, jelas hadisnya. Jadi ada yang dilarang untuk dihilangkan. Yang ketiga, yang tidak disinggung di dalam syariat. Ya. Contohnya seperti rambut di tangan, ya, rambut di area kaki, betis. Ya. Maka kata para ulama, maka di situ hukumnya diserahkan ke masing-masing. Kalau mau dihilangkan, disilakan. Kalau tidak mau dihilangkan juga tidak mengapa. Ya, karena memang syariat juga tidak menyinggungnya. Ya, syariat tidak menyinggung. Maka di situ perkaranya luas. Ya, mau dihilangkan, dipersilakan. Tidak dihilangkan juga tidak mengapa. Ya. Jadi kembalikan masing-masing. Karena ada orang yang mungkin menghilangkannya lebih nyaman. Dihilangkan maka tidak masalah. Akhirnya kemudian dia mencukur misalnya bulu rambut betisnya sampai habis. Maka tidak masalah karena memang tidak disinggung. Atau rambut yang ada di dada misalnya. Dihilangkannya tidak masalah karena memang tidak disinggung. Tetapi kalau sudah disinggung maka harus sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau sudah disinggung artinya diperintahkan untuk dijaga, dibiarkan, maka harus dibiarkan. Tidak boleh diganggu. Ya. Tapi kalau diperintahkan untuk dihilangkan maka kita hilangkan. Ya. Seperti itu. Allah Ta'ala. Mana? Cukup. Ya, kalau kalau kita lihat pendapat yang paling kuat itu tertib itu wajib. Pendapat yang paling kuat ya, tertib itu wajib. Kalau nggak berurutan berarti harus diulang dari awal. Jadi tergantung kalau misalnya kita ikut pendapat ulama yang mengatakan tertib tidak wajib dan ini pendapat yang lemah, Allah alam bisawab, ya, sebatas sunnah. Ada ulama yang mengatakan tertib itu sunnah. Beda yang mengatakan, banyak yang mengatakan tertib itu wajib. Maka kalau wajib harus diulang karena tidak sah kalau
basuh kaki dulu baru muka. Jadi harus ulang dari awal karena tidak sesuai dengan hal yang diwajibkan di dalam berwudu. Ya, itu tidak sesuai dengan taktik. Allah Taala yang kuat taktik itu wajib. Silakan. Hmm. Baik, masya Allah. Betul. Oh, Bapak Nabi Salman belum pernah melihat ada rukhsah khusus sih untuk masalah yang agak panjang boleh dipotong sebagian. Karena nasnya atau dalilnya itu umum bentuk, pokoknya tidak boleh ditukar. Ya, tidak dikhususkan kemudian oleh para ulama khusus yang seperti ini boleh. Yang dikhususkan biasanya yang menyebabkan penyakit. Sama kayak jenggot mama. Ya, saya pernah ditanya, saya punya jenggot satu ya, miring ya, nggak rata. Boleh nggak satu ini aja saya cabut. Ya, atau mungkin kepanjangan sebelah misalnya. Ya, dibiarkan aja. Bagusnya dibiarkan aja. Apalagi kalau belum satu genggam. Ya, satunya pendek banget, satunya agak sedikit panjang. Biarkan saja. Ya, dibiarkan saja. Itu lebih aman insya Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena tadi sekali lagi hadisnya itu umum, iya. Belum ada rasul yang mengatakan, iya, boleh dipendekin kalau sudah lebih panjang. Allah a'lam. Biasanya yang diberikan keringanan itu seperti orang yang sakit, iya. Orang sakit yang terganggu dengan hal tersebut, iya, maka diberikan keringanan. Allah a'lam. Ada lagi, silakan. Mungkin bapak dulu yang lain, di situ bapak. Oh, alam bisawab. Mungkin nanti bisa ditanya pada ustaz yang lain. Saya tidak tahu derajat hadisnya, tetapi yang jelas memang secara umum syariat memerintahkan kita untuk memotong memotong kuku. Kalau ada hadisnya tempat tersembunyi syaitan, oh, bagus. Ya, nanti bisa ditanya kepada ustaz yang lain. Silakan. Hmm. Baik. Sebenarnya nanti akan kita bahas waktu tata cara wudhu. Nanti tidak apa-apa, kita dulu secara umum. Jadi Rasulullah itu pernah wudhu membasuhnya sekali semua wajah, tangan dan kaki sekali-sekali. Pernah juga membasuh itu dua kali. Wajah dua kali, tangan dua kali, kaki dua kali. Dan pernah juga dan seringnya tiga kali. Ya seringnya tiga kali. Muka tiga kali, tangan tiga kali, kaki tiga kali. Dan tiga kalinya pun bukan kanan kiri gitu ya. Oh, bukan kanan sekali habis itu kiri, kanan lagi kiri ya begitu. Yang benar itu kanannya tiga kali, lalu kiri tiga kali. Allah Taala. So nanti itu ada pembahasannya di tata cara dan sebenarnya itu yang paling penting ya, tentang sifat wudhu. Ya, Allah ada. Yes. Boleh saja karena memang kalau kita lihat hadis Nabi itu kan pernah basuh sekali, pernah dua kali, tiga kali, artinya memang perkaranya lugas. Yang diwanti-wanti jangan sampai dilakukan kalau membasuh lebih dari tiga kali. Ini yang jangan. Kalau misalnya ada satu yang dibasuh sekali, dua kali, tiga kali, ya mas. Jangan sampai ada yang dibasuh empat kali aja. Karena kalau sudah empat kali itu sudah masuk di dalam berlebihan di dalam berwudu. Ya, itu sudah masuk israf di dalam berwudu dan di situ sudah dibagi-bagi oleh Rasulullah SAW bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam berwudu. Wa in kunta ala nahrin jarin kata Nabi. Meskipun engkau sedang berada di sungai yang mengalir. Ya, jadi meskipun air banyak, sungai yang mengalir nggak boleh berlebihan di dalam berwudu. Ya, jadi larangan berlebihan itu bukan sayang air, tetapi memang dilarang di dalam syariat. Nggak boleh kita nangis, jangan berlebihan dengan berwudu. Ya. Walaupun sangat. Hah? Kalau lupa, kalau lupa dua atau tiga kali, ambil yang paling banyak. Anggap yang paling banyak. Kalau lupa dua, ini udah dua kali atau tiga kali, anggap aja itu udah tiga kali. Anggap pindah tiga kali, udah pindah aja. Misalnya contoh nih Pak, lupa basuh tangan ini udah dua kali atau tiga kali, udah anggap aja tiga kali pindah ke mengusaha.
Karena lebih baik kurang dari 3 2 kali dibandingkan lebih. Lebih baik kurang dari 3 kali dibandingkan lebih. Berbeda di dalam sholat. Kalau sholat kita nganggapnya kurang, karena kalau sholatnya kurang ya berbahaya gitu ya. Lebih baik lebih kalau di dalam sholat. Lebih baik kemungkinan lebih, bukan lebih. Kemungkinan lebih dibandingkan kemungkinan kurang kalau di dalam sholat. Allah taala alam bisawab. Oh, kalau lihat dulu, makanya kalau anaknya kecil, masih kecil belum balik, ya, maka sebenarnya tidak masalah. Ya, tidak masalah kalau belum balik ya. Atau mulai juga satu belum balik di bawah besok kecil. Ini berbahaya. Kan kadang anak SD udah ada yang balik ya, Pak. Anak SD udah ada yang balik. Ya, kalau udah balik, ya maka bapak-bapak harus paham. Ya, udah gak boleh untuk dibawa ke soft laki-laki ya. Justru harus dari sebelum itu dibiasakan di softnya perempuan gitu. Karena saya punya kenalan di rumah tuh di kampung tuh ada anak perempuan yang karena dari kecilnya selalu diajak ke masjid soft laki-laki sampai gede, akhirnya setelah ayahnya meninggal dia masih sekarang sampai di soft laki-laki pakai peci, bro, pakai peci. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, maksudnya khawatirnya mungkin nggak searsip, tapi khawatirnya sampai seperti itu karena sudah ada kasusnya meskipun kasus ini jarang. Jadi lebih baiknya diajarkan bahkan dari sebelum balik itu diajarkan di soft wanita. Kalau bisa mungkin ibunya juga ikut biar ada temannya di soft wanita daripada dibawa di soft laki-laki. Kalau masih kecil banget mungkin bisa dibawa, tapi tolong diperhatikan jangan sampai mengganggu kekhusyuan orang sholat. Karena kan anak-anak itu benar diajarkan untuk datang ke masjid, tetapi pertama anak laki-laki. Ya, itu pertama. Kemudian juga harus sesuai usianya. Iya, kalau memang dia belum usianya, ya perlu harus dibawa ke masjid ya. Kalau sesekali dan kita ngerasa aman, gak ganggu jamaah, gak masalah. Tapi kalau sampai ganggu jamaah, ini mengganggu kekhusyuan. Khawatirnya kita juga ikut berdosa karena jamaahnya tidak khusyuk. Dan akhirnya juga kita memaksa anak-anak kita yang memang harusnya lagi main, waktu-waktunya main, kemudian dipaksa untuk khusyuk. Gitu. Soalnya kan anak-anak kita memang usianya untuk bermain. Ya, kadang udah masuk di soft habis itu lari-lari softnya jadi slow gitu ya. Jadi memang di situ kita sebagai seorang muslim harus pintar-pintar. Kalau ternyata nggak belum waktunya, ya nggak apa-apa sesekali dan lihat kalau nggak kondusif maka jangan. Ya, nanti pelan-pelan lagi kalau sudah semakin besar coba lagi gitu pak. Ya. Hmm. Kalau kita nggak tahu kita hukumnya asalnya insya Allah nggak dibawa kecuali belum mati. Ya, insya Allah kan hukum asalnya gitu. Insya Allah orang-orang rata-rata pada tahu bahwa harusnya kalau sudah balik kan nggak dibawa ke som laki-laki. Jadi kita main di hukum asalnya aja. Hukum asalnya memang dia belum balik makanya diajak di som laki-laki. Ya. Jadi jadi nggak perlu kita kemudian nakal-nakal. Makanya di dalam Islam pun misalnya contoh nih, ada makanan dari luar datang. Kita perlu nggak nyari tahu ini udah halal disembelihnya pakai Bismillah atau nggak perlu nggak kita cari tahu. Pokoknya selama sudah masuk, ya apalagi negara kaum muslimin sudah insya Allah, ya alhamdulillah Islam itu mudah. Islam itu mudah dan tidak menyulitkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya insya Allah cukup untuk kajian kita dan nanti mungkin ini sebagai mukadimah atau penutup ya sebelum saya tutup kajian ini. Insya Allah nanti kita akan bahas sifat-sifat wudhu. Ya. Dan mungkin nanti kita akan bahas khilaf di dalam alat. Ya. Yang terpenting di dalam masalah ini tentang bagaimana kita berusaha sempurna wudhu seperti wudhunya Rasulullah SAW. Jadi jangan terlalu memperhatikan masalah khilaf. Ya. Yang penting gimana kita benerin wudhu kita agar sesuai dengan wudhunya Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Ya. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته